Isra wal Mi'raj ini adalah mengandung sejarah. Karena sejarah itu terjadi di masa lalu. Karena masa itu ada tiga, ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu adalah pelajaran untuk kita, sedangkan masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Kenapa kita harus mempelajari masa lalu? Kenapa kita harus mempelajari masa sejarah? Supaya dengan sejarah itu, dengan masa lalu itu, kita belajar untuk memperbaiki harapan kita. Di dalam Al-Quran yang banyak juga tertera di sana adalah sejarah yang terjadi di masa lalu. Al-Quran juga sudah memberikan pelajaran untuk kita. Karena di dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang zalim. Siapapun yang zalim maka hidupnya tidak akan bahagia. Orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun tidak akan bahagia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sejarah mengajarkan kepada kita. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka pasti nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kejadian-kejadian yang di masa lalu, sejarah-sejarah yang kita pelajari, ini sebenarnya pelajaran untuk kita memperbaiki masa depan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan azab Allah. Allah mengadab kepada hamba-hambanya yang murka, yang zalim, yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka jangan sampai kita terbuka orang yang seperti ini. Inilah perlu kita mempelajari sejarah. Dan juga Isra wal Mi'raj ini adalah mempelajari sejarah bagi Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang begitu sebentar. Lailan, hanya sebagian dari malam, waktu yang sangat satu malam menurut kita. Bukan sebulan, bukan seminggu, bukan seharian, tapi hanya sebagian malam. Lailan. Jadi ini adalah satu peristiwa yang menurut nalar logika akal kita tidak masuk akal. Tapi karena Allah menghendaki maka itu pasti terjadi. Makanya subhanalladzi itu diawali dengan subhana. Arti subhana bahwasanya perbuatan Allah yang tidak akan bisa ditiru oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Nabi SAW pada saat itu berada di dalam maqamul muhim, disebutkan di dalam kitab Al-Huruful A'la yang dikarang oleh Abu Yasin Muhammad bin Al-Baini, bahwasanya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW berada di maqamul murad, sedangkan Nabi Musa alaihissalam berada pada maqamul murid. Apa beda murad dan murid? Kalau murad itu dikehendaki, diinginkan, Allah yang hendak bertemu lawan Nabi Muhammad SAW. Kalau murid seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang hendak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak punya keinginan, tapi diinginkan oleh Allah untuk berjumpa dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah caranya Allah lah yang mengatur semuanya. Kalau kita lihat pada masa yang lalu lagi, tarik ke dalam sejarah yang sebelumnya, itu ada peristiwa Ashabul Kahfi yang mereka itu tertidur dalam beberapa ratus tahun sampai 300 tahun terguling di dalam gua. Setelah bangun, mereka ada sadar bahwa mereka sudah terguling 300 tahun. Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa itu Nabi sudah mengalami suatu kejadian yang di dalam perjalanan itu sangat panjang, tapi membutuhkan waktu yang sangat
Inilah perbedaan antara kejadian Ashabul Kahfi dengan Isra wal Mi'raj. Ashabul Kahfi perasaannya satu mat, tapi padahal sudah lepas. Perasaannya satu mat, sangatnya perasaan gurih itu, atau setengah hati mereka merasa gurih sekali bangun sudah 300 tahun. Isra wal Mi'raj perasaan beliau lawas padahal satu mat. Nah, ini kebalikan daripada kejadian Ashabul Kahfi. Karena Nabi Muhammad SAW di situ adalah fi maqamil bahwasanya beliau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala asra, dan Allah lah yang menjalankan beliau, dan Allah lah yang mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kalau kita kaji dan kita gali hikmah Isra wal Mi'raj ini, setiap kali kita gali ada tambahan hikmah. Ada aja yang hikmah-hikmah yang belum kita bicarakan. Inilah di antara keistimewaan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di antaranya Nabi SAW sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pada malam itu ada menurut riwayatnya ada yang berriwayat bahwa kejadian Isra Mi'raj itu mulai diawali dari rumahnya Ummu Hani. Ada juga yang menyebutkan riwayat ulama dari Ka'bah, dan juga ada ulama yang menggabungkan dari pendapat ini bahwasanya pada malam itu Rasulullah SAW umpat bermalam di rumahnya Ummu Hani. Kemudian setelah tengah malam Nabi Muhammad keluar dan tertidur di Ka'bah, sehingga disitulah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga dua pendapat ini akan menjadi pertentangan dalam riwayat. Siapa itu Ummu Hani? Ummu Hani ini adalah seorang perempuan sebelum Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW pernah tertarik dan jatuh cinta kepada Ummu Hani. Ketika hendak melamar Ummu Hani, ternyata Ummu Hani ini sudah dilamar oleh orang lain. Ketika Nabi sudah mengetahui bahwa Ummu Hani sudah dilamar oleh orang lain, maka Nabi pun ada mengarah. Nah, ini sifat Nabi SAW, padahal sudah suka. Jangan menghakimi. Ketika sudah tahu yang laporan, adanya beda. Dan setelah menikah sekian tahun, Nabi ini masih memendam rasa cinta kepada Ummu Hani. Setelah sekian tahun Ummu Hani ini menjalani hubungan pernikahan dengan suaminya, terjadilah perceraian. Setelah cerai beberapa lama, Nabi datang lagi hendak melamar Ummu Hani, karena Nabi masih sayang dengan Ummu Hani. Apa kata Ummu Hani? Wahai Rasulullah, ulun ini banyak berisi anak. Seandainya ulun menikah dengan dia, ulun khawatir karena Allah mengurusi dia, karena ulun sibuk mengurusi anak. Seandainya ulun mengurusi dia, ulun khawatir anak ulun terlantar. Maka Ummu Hani pun pada saat itu menolak untuk dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pun ada kecewa. Ya, jadi jangan sampai kita ini pada zaman sekarang di orang itu ngarannya apa? Baper. Baper apa itu? Cengeng. Hanya ditolak orang, ya esoknya sudah ada gantung diri. Ditolak beginian, esoknya sudah tak minum racun. Kan? Berarti tidak ada sama sekali kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu adalah orang biasa. Ya. Nabi pun ada mengandalkan dukun, ada mengandalkan budak-budak supaya orang bersuka kawannya. Nah, ini dalam percintaan maka contoh abadi dan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menjalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
Jadi Nabi sudah mencontohkan kepada kita semuanya. Jadilah orang yang tidak berputus asa. Jadilah orang yang kuat dalam menahan perasaan. Bahkan di dalam satu riwayat juga ketika Nabi SAW sakit, sudah di waktu-waktu mau meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu Ummu Hani sempat menawarkan diri kepada Nabi Muhammad untuk menikahi. Tapi di saat itu Nabi mengatakan belum ada awal lagi menikahi saat ini, karena Nabi sudah dalam keadaan sakit dan Nabi mengetahui bahwa beliau akan sebentar lagi dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kesimpulannya dari hubungan Nabi SAW dengan Ummu Hani ini, mencintai itu tidak harus memiliki. Nah, itu yang perlu kita catat. Boleh tidak cinta dan ada harus memiliki. Mudah-mudahan siapa yang kita cintai menjadi jodoh kita nanti di akhirat. Adakah Nabi yang tertolong? Adakah? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak tolong juga mudah-mudahan jadi jodoh di surga, insyaallah. Nah, ini Nabi SAW ketika hendak di Isra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diperjalankan, Nabi SAW dicuci dadanya, dibasuh oleh malaikat dengan air Zam-Zam. Bukan berarti hati Nabi kotor, jangan sampai kita mengatakan hati kotor, hati Nabi kotor, jangan. Tapi malaikat membasuh hati Nabi itu bukan membersihkan, tapi menambah bersih hati Nabi SAW, karena pada dasarnya hati Nabi sudah bersih. Ditambah lagi dibasuh, maka tambah bersih lagi, tambah kuat lagi tingkat kebersihannya. Karena ini satu perjalanan yang tidak tanggung-tanggung, akan bertemu kepada Sang Khalik, pencipta seluruh alam, pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau kita hanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari kejadian Isra wal Mi'raj, bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Jangan sampai hati yang kotor, hati yang penuh dengan penyakit hati, tapi kita berkeinginan untuk sampai kepada Allah. Karena setiap langit demi langit itu ada penjaganya, dan amal kita tidak akan tembus kepada Allah kecuali tembus melewati daripada 7 lapis langit tadi. Langit pertama, amal kita diangkat, maka akan diperiksa ikhlas apa ada. Langit kedua, kalau lulus langit pertama, diperiksa lagi langit kedua. Amal kita tadi itu untuk siapa? Apakah ada kesombongan di dalam hati ketika dia beribadah? Lulus lagi tingkat kedua, dicek lagi di tingkat ketiga, lulus lagi sampai 7 lapis lagi. Kalau satu langit hanya tertolak, maka amal kita tertolak. Sedikit aja ada kotoran di dalam hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ikhlas saja, atau amal kita riya hanya hendak dipuji oleh orang lain, maka itu sudah tertolak. Ada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita itu juga, salat kita telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah dengan hati yang bersih, sebagaimana Nabi SAW hati yang bersih dan sampai Nabi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran untuk kita. Berusahalah setiap waktu untuk memperbaiki hati kita. Jangan dibiarkan sifat-sifat yang tidak baik, hati yang kotor menginjak di dalam tubuh kita. Sembahyang itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5 tingkatan. Ini perlu kita ketahui.
cek sholat kita itu pada tingkatan yang keberapa? Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, empat atau lima. Tingkat pertama adalah orang yang sholat hanya umpatan aja. Melihat orang sembahyang takbir, 42 takbir, kada tahu hukum takbir itu apa? Wajib, sunnah, makruh, kada tahu. Orang rukuk punya 4 sujud, kada tahu hukum rukuk itu apa. Dan kayak apa tata cara rukuk yang benar. Nah itu sampai salah tertahu dirinya sholatnya hanya umpatan berapa. Sholat kada pernah belajar. Ini martabat yang pertama, tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang pertama ini ibadah kalau kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu amal mardud dan amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa ilmu tertolak. Puasa tanpa ilmu tertolak. Ibadah apa saja tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan yang kedua, orang ini tahu ilmunya. Ilmunya mengetahui tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang umrah. Ya. Tapi di dalam sholat ini ada khusyuk, pikirannya kemana-mana. Kalau khusyuk hanya sedikit saja, ada banyak khusyuknya. Maka tingkatan yang kedua ini, amalnya itu yang diterima hanya kadar khusyuknya saja. Hanya kadar khusyuknya saja. Misalnya dalam sholat itu 10 menit dia sholat, yang khusyuknya setengah menit tidak dapat pahala. Sisanya sia-sia. Maka oleh sebab itu, masalah agama, masalah syariat kita harus belajar. Datangi guru Samsudin, datangi guru Abdul Muhaimin, datangi guru Suryati, datangi guru-guru agama yang lainnya. Kayak apa tata cara sholat yang benar, wudhu yang benar itu kayak apa, sholat yang benar itu kayak apa, yang praktek, yang zahirnya dulu. Setelah yang zahir sempurna, baru mulai menata hati kenapa di dalam sholat itu supaya khusyuk. Jadi jangan sampai sholat ini kita gawi sudah bertahun-tahun tapi kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah meningkat dengan sholat itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dalam sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan munkar dan perbuatan yang kecil. Kenapa? Karena dengan sholat itu nyambung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shalat silah, yaitu sholat silatun bainal 'abdi wa rabbih, menyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, belajar, jangan suka walaupun umur kita sudah 50 tahun, umurnya sudah 60 tahun, jangan suka belajar ada kata-kata terlambat. Karena yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah SWT adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, seluruh amal yang lain berbaik. Tapi kalau sudah sholatnya rusak, sholatnya hanya sholat-sholatan, umpatan. Setiap sholat Allahu Akbar, hatinya sudah gelada. Allahu Akbar, hatinya kemana? Kemandatan. Allahu Akbar, hatinya kemana? Kebaikan. Allahu Akbar, hatinya kemana? Ke kantor, sampai salam. Nah itu hari-hari sampai meninggal dunia. Kada pernah kita di sholat merasakan lezatnya di dalam sholat itu. Maka itulah perlunya belajar, perlunya guru dalam menuntut syariat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pertama dalam sholat itu inya paham, inya sudah mulai bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih belum sempurna khusyuknya. Inya masih berusaha untuk khusyuk. Sembahyang kita tidak
yang berada dalam martabat ini sholatnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid, pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengusahakan berjuang supaya sholatnya khusyuk, walaupun hatinya kemana ditarik lagi supaya khusyuk, hatinya lari ditarik lagi supaya khusyuk, maka dapat pahala jihad. Karena pahala. Yang keempat adalah martabat ketika orang sholat itu ingat lawan Allah mulai takbir sampai salam. Ilmunya tahu, ilmu zahirnya tahu, dan khusyuknya sempurna. Dan orang yang ini adalah amalnya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir paling tinggi adalah orang yang sholat, tahu ilmunya, sholatnya khusyuk, dan mendapatkan kelezatan di dalam sholatnya. Nikmat beribadah, nikmat di dalam sholat, inilah maqamul muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali sholat nikmat, setiap kali sholat lezat rasanya, lebih enak daripada minum madu manis. Orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan di dalam sholatnya, mereka ada yang mengatakan bahwasanya sholat itu lebih nikmat daripada hubungan suami istri, lebih nikmat daripada orang yang pernah merasakan dalam cerita belum lagi. Dan mudah-mudahan dia bisa merasakan itu, dan mudah-mudahan suatu saat Allah sampaikan bisa merasakan kenikmatan di dalam sholat. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmatnya sholat ini, sebagai sholat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, yang mana Nabi mengisyaratkan sholat secara zahir dan juga sholat secara batinnya sempurna, sholatnya juga sempurna. Orang yang seperti ini setiap saat dia hanya menanti waktu sholat. Kapan kami sembahyang? Bila masuk asar, bila masuk maghrib, sudah maghrib, bila lagi sembahyang isya. Karena dia merasakan kenikmatan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bertemu di Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi SAW, Nabi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kadang-kadang lagi turun ke bumi sebenarnya, tapi perintah Allah untuk turun dan menyampaikan agama, Nabi turun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelezatan yang engkau rasakan wahai Muhammad, ketenangan, kenikmatan yang engkau rasakan wahai Muhammad, tajidu fi sholat, akan engkau rasakan di dalam sholat. Makanya Nabi SAW ketika sudah mulai gelisah, Nabi sudah mulai kacau pikirannya, beliau memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah, "Arifna biha ya Bilal, arifna biha ya Bilal." Bilal disuruh azan bagi Nabi SAW dan sholat. Jangan sholat hilang semua masalah, jangan sholat hilang kegundahan hati dan kegelisahan hati. Maka martabat inilah yang mendadak pada mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita diberikan martabat yang kelima ini, merasakan kenikmatan sebelum ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika Nabi SAW sudah dibersihkan oleh malaikat, kemudian dibawa dengan buruk. Buruk ini menurut sifatnya, buruk itu lebih besar ya daripada keledai dan lebih kecil daripada bilal. Bilal itu perkawinan antara kuda dan keledai, bilal. Jadi buruk ini kadang terlalu ganal, ada seperti kuda dan kadang halus, kayak keledai kadang sedikit. Sekali melangkah kecepatan buruk itu, makanya di buruk berkilat. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Sekali melangkah. Ketika Nabi SAW melangkah, ya bersama buruk
yang namanya Baitul Laham. Baitul Laham adalah tempat lahir Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi disuruh oleh mereka ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, dari Thaibah, Madian, Tursina, Baitul Laham, disuruh untuk sholat. Hikmahnya apa? Kenapa Nabi disuruh untuk ke tempat-tempat tersebut dan disuruh nanti ke Masjidil Aqsa untuk sholat? Di antara hikmahnya kata ulama, kita ini disuruh mengambil berkah dari tempat-tempat orang-orang yang saleh. Kita disuruh mengambil berkah tempat-tempat orang yang saleh. Berziarah ke kubur wali itu ambil berkah. Berziarah ke tempat-tempat bersejarah Nabi Muhammad SAW adalah mengambil berkah. Ini sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi jangan sungkan ketika kita disuruh mengambil berkah orang-orang saleh. Apalagi kalau bisa orang itu terkenal dengan kewaliannya, ma'ruf dengan kewaliannya. Beliau masih hidup kan atau sudah meninggal dunia? Kalau bisa kita pergi ke tempatnya, apalagi ke tempat sholatnya, itu bagus. Kenapa? Kalau ada ke tempat sholatnya, rumahnya mana? Rumah atau tempat sholatnya itu bersambung, berhubung dengan pakaian orang soleh tadi. Pakaian orang soleh itu kan pasti karena rumahnya. Tempat sholat orang soleh itu pasti karena rumah, kan? Karena rumahnya, karena tempat sholatnya. Dan pakaiannya menyambung kepada tubuh orang soleh, kepada orang wali. Tubuh orang wali itu nyambung dengan hatinya, dan hati orang wali itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengambil berkah ke tempatnya itu berarti kita mengambil estafet, umpat nyambung juga kawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keberkahan. Ini boleh. Makanya ada yang mengatakan, mana utamanya, berziarah ke kubur wali ataupun berziarah ke tempat wali itu bermunajat kepada Allah? Di antara ulama mengatakan lebih afdal berziarah ke tempat beliau selalu menggunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan alasan kalau di kuburnya beliau sudah meninggal dunia dan karena melakukan ibadahnya, afdal ya afdal, bagus ya bagus, tapi yang lebih bagus ke tempat di mana beliau biasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah secuil daripada hikmah Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mempelajari sejarah-sejarah masa lalu, terutama yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki masa depan kita, supaya kayak apa sholat kita tambah bagus, sholat kita kedepannya tambah khusyuk, kedepannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW, bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah hampir jam 3, panitia tadi yang jam 3